Halo semuanya, kembali lagi di video kakak. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi kuadrat, khususnya yaitu menyusun dan menentukan fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat, terus kita telah belajar bagaimana mencari titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, bagaimana mencari persamaan sumbu simetri, dan juga nilai optimumnya, serta menentukan titik puncaknya. Nah, dan juga kita telah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui persamaan fungsi kuadratnya. Nah, ini dia. Kita telah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui fungsi kuadratnya. Nah, pada pertemuan ini atau pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menyusun atau menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafik fungsi kuadrat atau titik-titik yang dilaluinya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membalik keadaannya di mana yang diketahui itu adalah grafiknya atau titik-titik yang dilalui. Kemudian kita menyusun fungsi kuadratnya berdasarkan grafik atau titik-titik yang dilaluinya. Nah, jadi itu inti pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam menyusun dan menentukan fungsi kuadrat, terdapat beberapa kondisi. Yang pertama yaitu, saat diketahui titik puncaknya. Yang kedua yaitu saat diketahui titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ingat ya, titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X-nya. Dan kondisi yang terakhir yaitu saat diketahui tiga titik yang dilalui grafik, selain titik potong dan titik puncaknya. Nah, ini kondisi ketiga ini selain kondisi yang pertama dan yang kedua. Nah, baik, kita akan lanjut ke kondisi yang pertama. Saat titik puncak diketahui. Nah, kita ketahui bahwa titik puncak itu simbolnya XP, YP. Nah, selain titik puncak, kita juga harus mengetahui satu buah titik yang dilalui fungsi. Dimana di sini kita simbolkan X, Y-nya. Dimana satu buah titik ini berfungsi untuk menentukan nilai A. Apa yang kita lakukan jika diketahui titik puncak dan satu buah titik yang dilalui fungsi? Yang kita lakukan adalah, nah ini rumus yang kita gunakan. Jadi, XP dan YP ini disubstitusikan ke dalam rumus. Kemudian kita akan mencari A-nya. Nah, secara lebih perincinya kita lanjut saja pada contoh ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak atau titik ekstrem yaitu 1,2 dan melalui titik 2,3. Nah, dari soal tersebut kita bisa lihat yang diketahui itu titik puncaknya dan satu buah titik yang dilalui fungsi. Nah, yang mana merupakan titik puncaknya yaitu 1,2. Dan kita ingat kembali bagaimanakah rumus persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya. Ya, jika diketahui titik puncaknya, rumusnya yaitu Y sama dengan A dikalikan X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, selanjutnya, kita ganti titik puncak yang diketahui yaitu 1,2 atau kita substitusi pada rumusnya ini, yaitu menjadi Y sama dengan A dikalikan X dikurang XP, karena XP-nya yaitu 1, jadi X dikurang 1 dikuadratkan ditambah YP. YP-nya yaitu 2, maka 2. Nah, ini merupakan persamaan pertama yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita analisis titik yang dilalui yaitu 2,3, di mana 2 itu merupakan nilai X-nya dan 3-nya itu merupakan nilai Y-nya. Nah, kita substitusi titik yang dilalui ini, 2,3 ini, pada persamaan yang pertama. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusi, karena nilai Y-nya yaitu 3, jadi 3 sama dengan A dikalikan, karena X-nya yaitu 2, jadinya 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah
2. Nah, kita operasikan. Jadinya 3 sama dengan A, 2 dikurang 1, yaitu 1 dikuadratkan, hasilnya 1, ditambah 2. Jadi, 3, 2-nya dibawa ke ruas kiri menjadi negatif 2 atau kurang 2 sama dengan A. Jadi, A sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kita telah mendapatkan nilai A, yaitu sama dengan 1. Kita substitusi nilai A pada persamaan yang pertama ini. Nah, kita substitusi nilai A-nya. Nah, kita ketahui untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A dikalikan X dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2. Jadi, kita ganti nilai A-nya menjadi Y sama dengan 1 dikalikan X dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2. Nah, kemudian kita X1 kuadrat itu artinya X1 dikali X kurang 1 dikuadratkan itu sama dengan X dikurang 1 dikalikan X dikurang 1. Jadi kita jabarkan seperti biasa. Jadinya X kali X yaitu X kuadrat, negatif 1 kali X yaitu negatif X, negatif 1 dikurang X yaitu negatif X, kemudian negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya plus 1, kemudian ditambah 2. Jadi, hasil akhirnya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Jadi, inilah bentuk fungsi kuadrat atau bentuk persamaan fungsi kuadrat jika memiliki titik puncaknya yaitu 1,2 dan melalui titik 2,3. Baik, untuk soal selanjutnya di sini, yang diketahui itu bukan titiknya, melainkan grafiknya. Jadi, tentukanlah persamaan fungsi kuadrat pada grafik di bawah ini. Di sini kita lihat sama-sama ya, bahwa kurva ini atau grafik ini memiliki titik puncak yaitu 1,2 dan melalui titik yaitu 0,3. Kita lihat 0,3 ini merupakan titik potong fungsi atau grafik pada sumbu Y. Nah, yang pertama kita lihat titik puncaknya yaitu XP, YP 1,2. Selanjutnya, titik yang dilalui yaitu X, Y yaitu 0,3. Nah, kita balik lagi rumusnya. Ingat kembali rumusnya yaitu Y sama dengan A dikalikan X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, kita ganti titik puncak sama seperti cara sebelumnya, kita ganti titik puncaknya pada persamaan. Nah, itu diketahui titik puncaknya 1,2. Nah, sama kita ganti, karena XP-nya yaitu 1, jadi di sini kita ganti 1. Sedangkan karena YP-nya yaitu 2, jadi kita ganti dengan 2. Selanjutnya, kita ketahui titik yang dilalui yaitu 0,3. Jadi, kita tadi sudah menemukan untuk persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan A dikalikan X min 1 dikuadratkan ditambah 2. Nah, kita substitusi titik yang dilalui yaitu 0,3 pada persamaan yang pertama. Jadi, kita memperoleh, ya ini bentuknya. Karena kita substitusi, karena X-nya 0 dan Y-nya yaitu 3, jadi 3 sama dengan, karena Y-nya 3, jadi diganti 3. 3 sama dengan A dikali, karena X-nya yaitu 0, maka 0 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2. Nah, di sini kita lakukan operasi seperti biasa, karena 3 sama dengan A dikali 0, dikurang 1, yaitu negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan, artinya negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya 1. Jadi ditambah 2. Jadi hasilnya yang diperoleh itu 3 dikurang 2 sama dengan A, di mana 2 ini dipindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Jadi kita dapatkan A sama dengan 1. Kemudian kita substitusi nilai A yang telah diperoleh yaitu A sama dengan 1 pada persamaan 1. Jadi langkah-langkahnya sama ya.
Karena ini persamaan satu yang kita peroleh, jadi tinggal kita ganti nilai A-nya ini, yaitu 1, kemudian kita jabarkan seperti biasa. Nah, jadi diperolehlah hasilnya seperti ini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Nah, jadi kakak rangkum ya, apa aja yang kita telah lakukan, apa saja yang harus kita lakukan jika untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu buah titik yang dilaluinya. Nah, langkah-langkahnya yaitu substitusi titik puncak ke dalam rumusnya. Setelah itu, kita akan mendapatkan persamaan pertama. Ini dia persamaan pertama, yaitu setelah kita substitusi nilai XP dan YP-nya. Kemudian setelah kita substitusi titik puncaknya, kita substitusi titik yang dilalui X, Y, yaitu ini dia, kita substitusi X dengan Y-nya. Nah, ini dia, kita substitusi sehingga kita menemukan nilai A. Nah, dari hasil substitusi itu kita akan mendapatkan nilai A. Jadi, kita substitusi kembali nilai A yang kita peroleh ke persamaan yang pertama, sehingga kita akan mendapatkan, ya ini dia, persamaan fungsi kuadrat. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Baik, kita akan lanjutkan ke kondisi yang kedua. Baik, untuk kondisi yang kedua yaitu saat titik potong terhadap sumbu X diketahui. Nah, titik potong ini kita misalkan dengan P,0 dan Q,0. Ingat kembali ya, jika titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Jadi ini nilai Y-nya itu sama dengan 0. Inilah yang mengindikasikan bahwa titik ini merupakan titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya, diketahui juga satu buah titik yang dilalui fungsi, seperti pada kondisi yang pertama, yaitu X, Y, di mana fungsi satu buah titik ini untuk menentukan nilai A-nya. Jadi rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A dikalikan X dikurang P dikalikan X dikurang Q, di mana A nanti kita peroleh dengan satu buah titik ini, nilai P-nya yaitu substitusi dari P yang ini, dan nilai Q-nya substitusi dari nilai Q yang ini. Jadi kita lanjut saja dengan contoh soalnya, yaitu tentukanlah persamaan fungsi kuadrat pada grafik di bawah ini. Nah, kita lihat bahwa yang diketahui itu titik potong terhadap sumbu X serta titik potong terhadap sumbu Y. Di mana titik potongnya yaitu terhadap sumbu X yaitu 4,0 dan negatif 1,0. Sedangkan untuk titik yang dilalui atau pada gambar ini yaitu titik yang dilalui itu merupakan titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,2. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita analisis yang merupakan titik potong terhadap sumbu X yaitu ya negatif 1,0, di mana kita peroleh P-nya yaitu negatif 1. Kemudian untuk titik potong yang kedua yaitu 4,0, di sini kita peroleh Q-nya yaitu 4. Lanjut, titik yang dilalui yaitu ya 0,2. Jadi X-nya yaitu 0, Y-nya 2. Nah, kita ingat kembali rumusnya. Y sama dengan A dikali X min P dikalikan X min Q. Jadi, kita ganti atau substitusi titik potong terhadap sumbu X ini. Nilai P dan nilai Q-nya pada rumusnya. Nah, jadi Y sama dengan A dikalikan X dikurang, karena P-nya yaitu negatif 1, maka X dikurang negatif 1 dikalikan X dikurang, karena Q-nya yaitu 4, maka X dikurang 4. Nah, kita sederhanakan bentuknya. Y sama dengan A dikalikan X dikurang negatif 1, hasilnya ditambah. Jadi X ditambah 1 dikalikan
X dikurang 4. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, tadi kita telah menentukan yang manakah titik yang dilalui yaitu 0,2, di mana X-nya yaitu 0 dan Y-nya yaitu 2. Selanjutnya, kita telah menemukan persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan A dikalikan X ditambah 1 dikalikan X dikurang 4, di mana persamaan satu ini kita peroleh dengan mensubstitusi titik potong terhadap sumbu X pada rumus. Selanjutnya, kita substitusi titik yang dilalui yaitu 0,2 ke persamaan yang pertama. Nah, ini dia persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusi. Karena nilai Y sama dengan 2, maka 2 sama dengan A dikalikan X-nya yaitu 0, maka 0 ditambah 1 dikalikan 0 dikurang 4. Nah, kita lakukan operasi seperti biasa. Jadi 2 sama dengan A, 0 ditambah 1 yaitu 1. Dikalikan 0 dikurang 4, hasilnya negatif 4. Jadi, diperoleh 2 sama dengan A dikali 1 dikali negatif 4 yaitu negatif 4A. Kita sama-sama bagi negatif 4 kedua ruas, jadinya 2 dibagi negatif 4 sama dengan A. Jadi 2 per negatif 4 hasilnya, ya, jadi A sama dengan negatif setengah. Kemudian kita substitusi nilai A yang didapatkan yaitu negatif setengah ke persamaan yang pertama. Di mana persamaan yang pertama yaitu ini, sehingga kita substitusi nilai A-nya yaitu negatif setengah ini ke dalam persamaan yang pertama. Kemudian kita jabarkan X plus 1 dikali X min 4 ini, sehingga diperoleh ya ini, Y sama dengan negatif setengah dikali X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Nah, kita kalikan negatif setengahnya ini ke dalam kurungnya ini, jadinya ya ini. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, sehingga kita peroleh persamaan akhirnya yaitu Y sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah 3 per 2X ditambah 2. Jadi inilah persamaan fungsi kuadrat yang diperoleh jika diketahui titik potong terhadap sumbu X yaitu negatif 1,0 dan 4,0 serta titik yang dilalui adalah 0,2. Nah, itu untuk kondisi yang kedua. Selanjutnya kita akan belajar kondisi yang ketiga. Jadi, untuk kondisi yang ketiga yaitu saat diketahui 3 titik yang dilalui grafik, selain titik potong pada sumbu X dan titik puncaknya. Nah, 3 titik yang dilalui grafik ini dapat kita misalkan dengan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan mensubstitusi 3 titik ini pada bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, di mana bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ketika kita substitusi nilai X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, nantinya setelah kita substitusi, kita lakukan eliminasi, kemudian substitusi lagi, sehingga kita akan memperoleh nilai A, B, dan C-nya. Sehingga kita akan mendapatkan fungsi kuadratnya. Nah, agar lebih mengerti, baik kita lanjutkan dengan latihan soal. Nah, latihan soalnya yaitu tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 2,7, negatif 1,2, dan 3,2. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa tidak ada titik yang merupakan titik potong terhadap sumbu X, serta di sini tidak ada keterangan bahwa merupakan titik puncak. Jadi, cara yang kita lakukan yaitu pada kondisi yang ketiga. Selanjutnya,
Nah, kita misalkan 3 titik ini, jadi untuk X1, Y1 yaitu negatif 2,7, untuk X2, Y2 negatif 1,2, dan X3, Y3 yaitu 3,2. Nah, setelah kita sudah menentukan titik-titiknya, kita substitusi dengan persamaan fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Apa yang kita substitusi? Yang kita substitusi adalah nilai Y dan nilai X-nya. Kemudian untuk titik negatif 2,7 kita substitusi menjadi ya ini. Karena Y-nya 7, jadi 7 sama dengan A dikalikan, karena X-nya yaitu negatif 2, jadinya A dikali negatif 2 dikuadratkan, ditambah B dikali X-nya negatif 2, jadi B dikali negatif 2 ditambah C. Jadi penjabarannya yaitu, nah ini dia, A dikali, karena negatif 2 dikuadratkan, yaitu 4, jadi 4A dikurang, karena B dikali negatif 2, maka hasilnya negatif 2B. Jadi dikurang 2B ditambah C sama dengan 7. Nah, kita lakukan hal yang sama pada titik negatif 1,2. Jadi kita mendapatkan persamaan yang kedua yaitu A dikurang B ditambah C sama dengan 2. Dan untuk titik 3,2, jadi kita lakukan hal yang sama. Jadi persamaan yang ketiga yaitu 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 2. Nah, setelah kita mensubstitusi, kita mendapatkan 3 buah persamaan. Yaitu yang ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, yang kita lakukan yang selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, eliminasi ini kalian bisa tidak harus menggunakan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Boleh kalian eliminasi itu persamaan 2 dan 3, 1 dan 3, boleh saja. Nah, di sini kenapa kakak eliminasi variabel C-nya? Nah, di sini karena bentuk ini merupakan persamaan linier dengan 3 variabel di mana A, B, dan C ini dalam bentuk ini menjadi variabel ya, bukan lagi merupakan koefisien, tapi dia menjadi variabel pada persamaan ini. Jadi di sini kakak mengeliminasi variabel C. Kenapa? Karena kita lihat untuk variabel C-nya itu koefisiennya yaitu 1. Di sini 1. Jadi dalam melakukan eliminasi itu lebih gampang karena dalam eliminasi kita harus menyamakan koefisiennya ini. Jika kita eliminasi B-nya, di sini kita harus, ini koefisiennya yaitu negatif 2, negatif 1, dan 3. Jadi kita harus menyamakan ini. Jadi kita membutuhkan cara tambahan atau operasi tambahan seperti itu. Jadi kita eliminasi C-nya itu lebih mempersingkat dari pekerjaannya. Selanjutnya, nah di sini kakak mengeliminasi C dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi untuk persamaan 1 yaitu 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 7. Untuk persamaan 2 yaitu A dikurang B ditambah C sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat dalam melakukan eliminasi, ingat kembali jika kita akan mengeliminasi, di sini kita akan mengeliminasi variabel C. Di sini kita lihat tandanya di sini plus, di sini plus. Jadi operasi yang kita lakukan agar C menghilang atau tereliminasi yaitu ya kita menggunakan operasi dikurang. Jadi sekarang kita melakukan pengurangan. Nah, jadinya 4 dikurang A, 4 dikurang 1A yaitu 3A. Nah, selanjutnya yaitu negatif 2 dikurang negatif B, hasilnya karena dia negatif 2B dikurang negatif B, jadinya negatif 2B ditambah B, jadinya negatif B. Dan sedangkan C dikurang C hasilnya 0, kita tidak tulis. Kemudian sama dengan 7 dikurang 2 yaitu hasilnya 5. Jadi kita memperoleh persamaan yang keempat yaitu ini. 3A dikurang B sama dengan
5. Selanjutnya, nah, kita lakukan eliminasi C pada persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, ingat kembali, dalam eliminasi yang kedua ini, kalian harus mengeliminasi variabel yang sama. Karena di sini eliminasinya C, maka kita di sini eliminasi C. Kenapa seperti itu? Agar kita menghasilkan sesuatu. Jika kita mengeliminasi B, kita tidak akan ada arahnya dalam pengerjaannya ini. Nah, di sini kakak eliminasi C pada persamaan 1 dan persamaan 3. Sebenarnya kalian boleh juga melakukan eliminasi pada persamaan 2 dan persamaan 3, boleh saja. Nah, selanjutnya kita eliminasi. Nah, kita tulis dulu persamaan 1 yaitu 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan 7. Untuk persamaan yang ketiga yaitu 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 2. Lanjut, nah di sini sama ya. Karena di sini tandanya positif, di sini juga positif, jadi operasi yang dilakukan yaitu dikurang. Nah, kita kurangkan 4 dikurang 9A. Nah, di sini kakak ingatkan kembali yang dikurangkan itu yang variabelnya sama. Ini A dengan A, jadi 4A dikurang 9A, hasilnya negatif 5A. Nah, selanjutnya negatif 2B dikurang 3B jadinya ya negatif 5B. Dan C dikurang C hasilnya 5. Sehingga, nah di sini kita lihat, kita harus menggunakan logika kita. Di sini negatif 5, di sini juga 5, negatif 5, dan di sini 5. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan dengan membagi 5. Nah, boleh juga kita membagi dengan negatif 5. Di sini kakak membaginya dengan negatif 5. Jadi hasil yang didapat yaitu, ya ini, negatif 5A dibagi negatif 5 hasilnya A, negatif 5B dibagi negatif 5 hasilnya B, ditambah 5 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 1. Jadi kita memperoleh persamaan yang kelima, yaitu A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya, kita akan mengeliminasi B, persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini kita lihat, Kak ulang lagi. Di sini kita mendapatkan 3A dikurang 4B sama dengan 5, dan A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita akan mencari A atau B. Nah, di sini kalian boleh memutuskan apakah A yang dieliminasi atau B yang dieliminasi. Ketika kalian mengeliminasi yang A, kalian akan mendapatkan variabel B. Jika kalian mengeliminasi variabel B, kalian akan mendapatkan variabel A. Nah, di sini kakak lihat, di sini karena B-nya ini koefisiennya sama, misalnya di sini negatif 1, di sini 1, jadi sepertinya akan lebih gampang untuk eliminasi. Maka di sini kakak mengeliminasi yang B. Jadi kita tulis untuk persamaan 4 yaitu 3A dikurang B sama dengan 5, dan persamaan 5 yaitu A ditambah B sama dengan negatif 1. Jadi kita lihat di sini untuk tanda dari variabel B pada persamaan yang keempat yaitu negatif B. Dan sekarang di sini adalah positif. Jadi operasi yang dilakukan dalam eliminasi ini agar B ini hilang, maka operasinya yaitu penjumlahan. Jadi 3A ditambah A sama dengan 4A, negatif B ditambah B sama dengan 0, jadi kita tidak tulis, dan 5 ditambah negatif 1 hasilnya 4. Jadi kita sama-sama bagi 4 kedua ruas, hasilnya A sama dengan 1. Jadi kita peroleh ini, nilai A yaitu 1. Selanjutnya, nah kita substitusi nilai A ini pada persamaan 5. Nah, persamaan 5, kenapa kakak memilih persamaan 5? Karena persamaan 5 ini lebih sederhana bentuknya dibandingkan persamaan keempat. Kalian boleh saja menggunakan persamaan yang mana. Yang penting yang terdiri dari dua variabel ini ya. Selanjutnya, nah kita lakukan substitusi. Nah, karena A sama dengan 1, jadinya 1 ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, kita pindahkan 1 di ruas kiri ke ruas kanan, jadinya B ditambah negatif 1 dikurang 1.
Hasilnya yaitu B sama dengan negatif 2. Jadi kita peroleh nilai B yaitu 2, negatif 2. Selanjutnya, kita substitusi nilai A dan B pada persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini kalian boleh ganti. Yang penting adalah persamaan yang 3 variabel adalah 3 persamaan pertama yang kita peroleh, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Jadi, selanjutnya ini kita substitusi jadinya 1 dikurang negatif 2 ditambah C sama dengan 2. Sehingga kita peroleh karena 1 dikurang negatif jadinya positif, 1 ditambah 2 ditambah C sama dengan 2. Hasilnya yaitu 3 ditambah C sama dengan 2. Sehingga kita peroleh nilai C yaitu negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan substitusi nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C yaitu negatif 1 pada rumus. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Karena A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 1, maka hasil dari substitusinya yaitu Y sama dengan 1 X kuadrat ditambah negatif 2 X ditambah negatif 1. Sehingga fungsi yang diperoleh yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Sekian materi untuk menyusun dan menentukan fungsi kuadrat, di mana ini menjadi materi terakhir pada materi fungsi kuadrat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.